Okay, this trend demands of a new brave words. Okay, the next is trendnya itu ini. There is a linguistic evolution. What is that? Linguistic evolution. Okay, you can see this. Traditionally, the aim of linguistic was to describe the grammar usage. Okay, jadi pada cara-cara tradisional itu untuk mempelajari bahasa itu adalah mempelajari grammar, penggunaan grammarnya. Oke, language features-nya. Language feature-nya itu maksudnya gini, misal language feature of descriptive text itu apa? Language feature of narrative text itu apa? Misal menggunakan past tense, terus menggunakan kalau past tense itu menggunakan verb to, itu. Kalau misalnya report, teksnya report menggunakan verb to juga untuk membuat kalimatnya. That's language feature. Nah, penggunaan-penggunaan seperti ini sudah berubah karena kenapa? Tidak mempengaruhi karena cuma tahu grammar nggak mungkin kalau nggak ada real communicationnya. Oke, jadi ya ini shifted away from defining the features of language to discovering a new way in which language should be used in real communication. So that's the most important thing in learning language, so you have to use in real communication. So in the uh, uh, in the long time in the past, so Inggrisnya hanya menggunakan grammar yang dipelajari, subject, predicate, and so on, but there is no real communication. So why ESP is common? Oke, real communication-nya apa? Misalnya, oke, bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris di dunia perhotelan gimana sih? Komunikasi misalnya untuk bisnis apa sih yang digunakan? Komunikasi untuk flight attendant itu apa sih komunikasinya? That's why ESP is emerged. And then there are difference between English of comment and English of engineering, especially in the language. Nah, ini the most important thing. Beda. English of commerce untuk perikanan, penjualan produk, and engineering itu beda. Ya beda, of course. They have different term and different language they use. Nah ini the most important thing. Okay, about SP. Tell me what you need English for, and I will tell you the English that you need. Itu ini learnernya ngomong sih. Kalau gurunya ngomong ini, cerita, kamu mau bahasa Inggris apa sih? Gitu. Dan aku akan ngajarin kamu yang kamu butuhkan itu bahasa Inggris. Apakah English about the doctors, about economics, about business, about the law, hukum, and etc. Okay, linguistic evolution. Okay, the next, focus on the learner. Nah, ini fokusnya kepada learner need, kebutuhan siswanya, studentnya. Okay, nah ini learners had different needs and interests. Ya, of course. You in with your friend, of course, have different needs and different interests. Okay, maybe one of you need English because you want to be a teacher. Okay, maybe the other friend use English because they want to sell their misalnya mungkin dia punya usaha and mau menjual ke luar negeri. Itu bedanya. Oke, kebutuhan kita itu beda-beda setiap orang. Nggak semua dari kalian, aku yakin nggak semua kalian jadi guru walaupun kalian jurusan bahasa Inggris. Aku nggak yakin. Mungkin ada yang jadi translator dan semacamnya and so on. Okay, the development of a course should be relevant with learners' needs and interest. Nah ini mata kuliah ataupun pelajaran yang dibuat itu harus relevan, sesuai dengan kebutuhan pelajarnya, dan nah itu harus sesuai dong. Ya emang, masa siswa perhotelan komunikasi dibutuhkan ya tentang pelayanan. Nah, nanti kursnya diberikan misalnya general English, ya nggak mungkin kan. Misalnya simple present tense dikasih, nggak mungkin. That's the difference. Oke nih, biology learners need biology text, chemistry learners needed chemistry text. Nah ini bedanya, disiplin. Of course, business learner needs business text or dialogue. Mereka yang butuhkan apa sih teks bahasa Inggris yang digunakan dalam bisnis untuk menjual produk. Nah itu. Next, the relevance of English courses to their needs would be improve their motivation and make them learn faster and better. Nah ini, karena needs dan motivation mereka sesuai, nah mungkin mereka akan belajar bahasa Inggris lebih cepat. Oke, misalnya kamu senang misalnya talking about history. Okay, you have to know about history. Apanya sih history term in English? Macam-macam.
Oke, dalam misalnya fisik, nah, macam-macam. Nah, itu coba kamu translate apa sih itu lensa cembung, lensa jangkung in English ataupun in the match. 1x2 apa sih bahasa Inggris? 1/2 apa sih dalam bahasa Inggrisnya? Okay, maybe you still confused how to say it because you never learn about it. Ini secara singkatnya dimension of SP. The first is needs, and then specificity, requirement, wants, and the purposes. Needs, ya of course, paling singkat. Ya, speed sesuai dengan kebutuhan learnernya, spesifik sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keahliannya apa sih yang dibutuhkan, dan requirements apa sih yang mereka mau, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam yang mereka inginkan, and wants, kemauan yang mereka inginkan itu apa sih, misalnya tentang bahasa Inggrisnya apa, dan tujuannya of course, tujuan mereka belajar bahasa Inggris apa, for business, macam-macam sama, for business, for the doctors, ataupun to read the journals, itu beda bahasanya. Okay, this definition English for special purpose or English for special purposes refers to the teaching and learning of English as second or foreign language where the aim of learner is to use English in particular to mind. Nah ini, jadi belajar bahasa Inggris sebagai second ataupun foreign, yang mana pelajarnya itu menggunakan bahasa Inggris dalam bidang-bidang tertentu. Nah, that's why definition of SP. Okay, question.